A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi kita di dalam IG Live Self Inquiry and Philosophy yang diselenggarakan setiap Kamis malam. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai episode ke-73 bersama aku Arif sebagai host dan Bang Dame sebagai narasumber. Kita akan berbincang-bincang seperti biasa tentang apapun dari perspektif self-inquiry dan filsafat. Apa itu self-inquiry dan filsafat? Self-inquiry pada dasarnya adalah penelitian terhadap diri. Jadi kita bukan sekedar meneliti objek, tapi juga meneliti hubungan kita dengan objek itu. Kenapa objek itu menjadi masalah pada mulanya, tapi ini juga berkaitan dengan filsafat ya. Jadi kita bukan hanya meneliti objek-objek yang menjadi masalah, tapi juga how we define the problem, dan juga bagaimana kita ya mempersepsi masalah itu. Kenapa itu muncul sebagai masalah pada mulanya? Apa yang ada di dalam diriku sehingga dia tertarik membuat itu sebagai masalah, gitu. Jadi lagi-lagi kita di sini adalah ya sahabat-sahabat yang nongkrong aja sih sebenarnya. Tapi kita mencoba untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang insya Allah baru gitu. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang, sebelumnya aku ya bisalah dibilang minta maaf ya kalau menumbuhkan impresi di benak teman-teman sekalian, karena ada beberapa juga yang ngechat aku gitu, wah tentang AI nih. Sebenarnya kita nggak bahas tentang AI secara khusus ya, tapi ya itu makanya tadi aku minta maaf kayaknya karena kesalahan aku memberi pengantarnya di situ gitu. Ya maklumilah, karena emang itu bisa dibilang gayaku kalau nulis esai. Jadi bawa dulu pembaca itu ke dalam topik yang kayaknya nggak ada hubungannya dengan judul, terus habis itu baru deh kita bawa, oh ternyata apa yang kita pikir pada mulanya tidak berhubungan, ternyata sangat berhubungan gitu. Tapi kalau menurutku sih, kalau temanya sekarang berpikir, AI sangat berhubungan gitu, meskipun bukan hanya AI gitu ya. Jadi ya itu, maaf kepada teman-teman yang mikir kita bahas AI di sini. Karena aku bukan ahlinya gitu. Tapi aku baca banyak literatur, bukan hanya yang fakta, yang ilmiah, tapi juga yang fiction gitu ya. Terutama sci-fi gitu-gitu. Kayaknya sci-fi lebih penting juga nih kalau mau bahas tentang science, karena di dalam sci-fi, science fiction itulah kita menemukan imajinasi manusia yang mungkin khawatir, gusar, atau mungkin ekstatik, bersemangat gitu, ingin menselebrasi kedatangan AI gitu. Tapi bukan AI yang penting adalah apa yang berupaya untuk dilakukan AI, yaitu berpikir gitu. Berpikir. Karena nanti ujung-ujungnya sih ya Bang Dame, untuk ya membahas tentang apa sih sebenarnya guna berpikir itu di dalam spiritualitas, perjalanan spiritual. Salah satu yang memicu aku untuk memilih topik ini adalah dari salah satu video guru yang sering jadi referensi banyak video-video soal guru ya. Bahkan kita membuat Zoom mengenainya, Rupert Spira. Dia sempat ditanya oleh seorang pokoknya peserta di dalam satsang dia, apakah masih perlu pikiran gitu kan? Bagaimana caranya untuk tidak over intellectualizing gitu. Dan di dalam klip video tersebut judulnya tahu gak apa? No, thinking is not bad gitu. Jadi apa ya? Mereka yang masuk ke dalam perjalanan spiritual ada kecenderungan gini kan. Oh, udah nggak usah berpikir gitu-gitulah, nggak usah berpikir. Tapi ya pikir aja, semuanya padanya simple gitu. Semuanya padanya simple, apalagi direct path, self inquiry itu kan simple banget gitu kan. Tapi kita tidak memungkiri bahwa itu semua perlu kita lakuin sendiri. Dan pada saat kita melakukan sendiri, itu mau nggak mau ada upaya berpikir juga gitu kan. Dan bahkan Rupert Spira mengatakan, ya yang saya berikan simple gitu. Dan alhamdulillah kalau
itu menginspirasi kalian semua. Tapi yang nggak kalian tahu adalah saya harus melewati 40 tahun dulu gitu Bang Damai. 40 tahun berpikir, menantang semuanya, tidak take everything for granted gitu. Itu yang dia bilang persis dalam videonya. Judulnya no, thinking is not bad gitu. Di dalam perjalanan spiritual kita. Kan ada kecenderungan gitu kan. Udah nggak usah mikir beyond thinking. Iya, spiritualitas itu bukan tidak berpikir, tapi melampaui pikiran. Dan kita tahu bahwa kalau melampaui, bukan berarti yang dilampaui itu tidak dipakai gitu. Bukan berarti karena thinking is bad kita jadi melewatinya, enggak. Justru berpikir sampai ke ujung. Ini yang dilakukan para filsuf juga kan. Berpikir sampai ke ujung hingga dia menemukan batasnya gitu kan. Bahkan kalau Immanuel Kant mengatakan metafisika itu adalah ilmu tentang akhir dari reason gitu. The end of reason. The end and limit of reason. Dan kita tahu dalam bahasa Inggris end itu punya dua konotasi kan teman-teman. End sebagai akhir, end sebagai tujuan. Jadi gitu. Akhir dari pikiran itu melewati pikiran dulu. Dibabat habis gitu kan. Dan itu kritis banget gitu. Tapi itu krusial gitu. Jadi simpelnya hal-hal sederhana yang kita dapatkan itu bukan dari luar, itu hasil dari kita juga gitu. Beyond mind to infinite tapi juga dari mind gitu kan. Dari mind gitu. Jadi itu krusial karena ya di dalam perbincangan self inquiry and philosophy ini kita juga menekankan juga filosofi kan. Bahkan justru kita bisa secara jeli berselancar di kehidupan karena kita punya dua kacamata ini gitu. Oke, itu saja mungkin Bang Damai. Kita baru berbincang-bincang gitu. Intinya itu sih. Nanti kita bisa kaitin ke AI atau dan lain seterusnya. Karena AI itu ya nanti kita bahas. Ini kita ngobrol dulu aja. Oke. Bang Damai silakan. Terima kasih Bang Arif, teman-teman semua guru yang hadir malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa berbincang-bincang bersama-sama dalam IG Live ini. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi teman-teman dan juga yang tidak sempat ikut bisa juga ikut mendengarkan rekamannya baik di IG atau di YouTube. Kita juga menaruh hormat pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita dari tradisi agama-agama besar khususnya Nabi Muhammad SAW. Kalau di Al-Quran itu ada kalimat yang sering diulang tuh Bang Arif. Paling tidak ada dua. Afala tatafakkarun. Ya. Itu kan yang jadi judulnya, judul sekarang. Dan itu ada judul buku juga Bang Arif. Ini baru lihat di Google. Judulnya Tidakkah Kamu Berpikir gitu. Ya. Jadi ada afala tatafakkarun sama afala ta'qilun gitu. Tidakkah kamu gunakan akalmu gitu. Tidakkah kamu gunakan pikiranmu gitu. Jadi ada satu perjalanan bagi kita semua teman-teman, itu kita menerima saja apa yang diajarkan society, keluarga. Ini disebut masih dependen, kita masih tergantung gitu. Jadi kita disuapin gitu, suapin oleh orang tua, dan ikut aja dulu. Dan lama-lama kita malas berpikir gitu, malas mengolah gitu, sehingga kita jadi taklid. Nah, ini berbahaya buat diri kita sendiri karena banyak hal yang membutuhkan analisa berpikir. Tahap kedua adalah ada bagian dari diri kita yang ya logik gitu. Karena kalau di filsafat akal itu sangat dipakai dan dia adalah mahkota gitu. Cuman akal pikiran ini bisa kalau dia tidak pure Bang Ari, itu suka disebut dengan satanik gitu. Jadi akal-akalan gitu. Ini kita coba pakai bahasa sehari-hari ini. Akal-akalan ini kan kita semua alami gitu.
Jadi curiga, kemudian cari pembenaran gitu. Tapi juga akal ini sebuah mahkota, disebut akal al-munawar gitu, akal yang sudah tercerahkan. Kalau dalam konteks perjalanan masing-masing, saya suka share tuh teman-teman. Jadi perjalanan, kalau kita sebut perjalanan untuk menemukan hakikat atau kebenaran yang ada di balik yang tampak ini, itu saya suka sebut juga perjalanan intelektual gitu. Jadi betul-betul kita mikir sampai kita merasa batasannya udah cukup gitu. Di situ ada humility Bang Arif. Para filosof itu ada kerendahan hati. Wah, saya nggak bisa jamah nih. Nah, di situ ada satu dimensi teman-teman. Ada yang menyebut itu intuisi, feeling, ya kan? Nah, di situ ada satu sumber pengetahuan yang beberapa guru suka nyebut itu the intellect gitu. Atau kalau di Islam sebenarnya the heart gitu ya. Hati gitu, kolbu gitu. Nah, kalau kita kaitkan sama artificial intelligence Bang, ya kan? Iya. Jadi salah satu fungsi pikiran itu kan batin kita dulu deh, dia punya kemampuan menyimpan kan, memori. Iya. Makanya kita semua mengingat gitu. Memori adalah batin. Saya suka nyebut batin nih teman-teman. Kalau di bahasa Inggris itu disebut mind. Mind. Jadi M-I-N-D itu batin. Tapi di bahasa Indonesia suka disebut pikiran. Padahal pikiran ada lagi istilah lain, thoughts gitu kan. Ya. Ya, thoughts, feeling gitu kan. Nah, batin gitu. Nah, batin kita itu ada daya mengingat dan itu semua kita mengiyakan. Terus ada juga rasio gitu, mengolah gitu. Rasionalitas ini ada yang matang, ada yang enggak gitu. Kalau orang hanya mengikuti sumber dari luar, ikut saja, itu rasional ini tumpul. Tapi rasionalitas saja jalan sendiri tanpa dogma, itu jadi dia bisa ngawur kan, karena ada jebakan dari satanik tadi, ngawur gitu. Jadi sophistry kalau dalam zaman Yunani itu disebut ahli debat, itu sophistry. Kalau Sokrates dia menyebut dia itu filosof, seseorang yang mencintai wisdom gitu. Jadi akal itu dipakai untuk mendapatkan wisdom gitu. Nah, artificial intelligence itu kan sebetulnya dia punya kemampuan menyimpan, mengolah data, bahkan mengolahnya lagi sehingga ada fitur-fitur makin berkembang ya. Dia juga bisa mengatur pola, bikin template gitu kan. Nah, ini ada juga tuh di Robert Spira Bang Arif yang nanya juga tuh. Apakah satu saat artificial intelligence itu makin canggih, dia jadi sadar gitu. Jadi ngalah-ngalahin manusia gitu. Ini makanya penting sekali sahabat-sahabat ketika kita bertanya who am I am itu human being itu kan kita udah terbiasa menganggap human being itu body gitu. Itu problemnya sebetulnya. Ya. Jadi ketika manusia itu dibatasi hanya pada body, itu keliru besar karena kalau hanya body, begitu body itu expire, bagaimana dong gitu. Makanya masing kita nih semua nih itu pasti bertanya, begitu body ini di end, berakhir, apakah aku masih ada, masih eksis? Jadi human being itu kita udah menganggap itu badan saja, atau human being itu pikiran gitu, mind gitu. Yang suka dilupakan itu begitu kalau orang-orang yang sudah guru-guru atau wali Allah gitu ya, sages, orang-orang suci Nabi, ketika disebut manusia itu yang dimengerti mereka adalah divine teman-teman, yang ilahi. Nah, kesadaran gitu, manusia itu adalah sang sadar. Jadi yang selama ini kita anggap kita sebagai hidup, kita itu menyadari itu siapa, itu apa.
ya kan? Jadi artificial intelligence, ya, dia beroperasi makin canggih itu mengikuti kecerdasan atau pikiran manusia si pembuatnya. Tapi yang tidak dia bisa lakukan, tapi ini diteliti ya, saya juga melakukan penelitian ini, sehingga jadi ada satu, bukan ini ya, jadi ada satu kemantapan lah gitu, kepercayaan diri gitu. Ya enggak apa-apa, artificial intelligence makin canggih, dan dia tidak akan bisa mengalahkan manusia yang sadar. Karena yang bikin artificial intelligence kan manusia yang sadar. Begitu. Jadi, nah, bagi mereka yang sudah sadar ataupun terbuka kolbunya, kasab Bang Arif, maka dia banyak mengetahui tidak lagi hanya melalui mengolah pikir dan menganalisa. Tidak hanya lewat rasionalitas, tapi sudah terbuka langsung gitu. Kasaf gitu. Kayak Archimedes mengatakan, eureka gitu. Itu kan melewati proses berpikir teliti dulu. Sampai satu momentum dia mengungkapkan, wih, aku ngerti sekarang. Aku tahu sekarang kebenaran. Eureka gitu. Nah, di psikologi itu namanya epifani gitu. Mungkin nggak kira-kira artificial intelligence, ya saya tahu nih gitu kira-kira. Jadi artificial robot itu yes, ini dia nih gitu kira-kira. Jadi kan dia artificial robot itu mau dikasih emosi apa, itu masih di mind, emosi kan masih di mind. Kalau kesadaran itu esensi hakikat gitu, wujud gitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu wujud gitu, wujud. Karena tuh saya diskusi sama beberapa sahabat ya teman-teman. Di bahasa Arab kesadaran itu apa? Sebenarnya salah satu namanya adalah wujud. Being gitu. Nah, kesadaran itu adalah being juga. Makanya Rupert suka bilang being aware gitu. Jadi teman-teman kalau sudah mengetahui recognition, ya, mengenal, sadar diri, sadar aku, maka berpikir itu tidak lagi, kan ada istilah overthinking nih Bang Arif. Ya. Jadi selama ini orang kadang menganggap dia berpikir, tapi bisa jadi bukan berpikir dalam arti sadar berpikir, tapi dikendalikan pikiran gitu. Iya, iya. Cirinya apa? Nggak bisa dia stop gitu dengan sadar. Mau tidur harus pakai obat tidur gitu. Kalau mereka yang memang benar-benar sudah berpikir kontemplatif, kita pakai istilah lah Bang Arif, berpikir kontemplatif, dia betul-betul sadar proses berpikir itu, sehingga kalau pikirannya itu terlalu liar kemana-mana, dia bisa stop gitu. Nah itu kan memang butuh jam terbang gitu, dan ya saya pribadi teman-teman itu belum mengalami masa-masa senang banget apa ya berpikir rasional. Itu ada capeknya memang Bang Arif. Bang Arif kan sudah ngalamin juga kan, pikiran A bilang gini, pikiran B bilang ini, itu berantem di situ. Banyak orang itu ketika ada pertengkaran di batin, ya kalau di agama sudah setan dan malaikat gitu kan. Nah itu nggak bisa diberhentikan, muka jadi kusut gitu, nggak bisa tenang. Tapi memang itu satu proses yang semua kita mengalami. Nah pada satu titik, nah disinilah ada nanti meditasi Bang Arif, meditation. Nah meditation, di situ dia mulai meditasi itu, dia mulai tidak menilai dulu apa yang nongol di pikiran, tapi membiarkan itu datang. Ya biarkan pikiran itu datang, ya, pikiran A, pikiran B, pikiran C, pikiran D gitu. Nah di situ kan ada satu proses kontemplatif, hening silent. Nah disitulah kita mulai benar-benar, kalau bahasa Al-Quran itu bertakwa gitu, alert gitu. Jadi teman-teman sekalian, kontemplatif ini
kalau masalah kecepatan menjawab sesuatu itu artificial intelligence makin canggih makin bisa kan. Kalau kita menganggap keberadaan manusia itu pada aktivitas berpikir, pola-pola template-template itu, memang dari sisi itu Bang Arif itu bisa kalah sama artificial intelligence. Tapi begitu si manusia ini sudah awakening, sadar bahwa aku, human being itu, ada ilahi, sadar yang ilahi, maka tidak ada lagi kematian kan? Nah, di saat itulah berpikir itu jadi santai Bang Arif. Berpikir itu jadi satu proses yang asik gitu. Jadi ada satu sisi tadi dibilang, wah nggak usah berpikir gitu, ya kan? Jadi meditation itu menggunakan pikiran maksimum, tafakur ya, tafakur. Tapi begitu dia sampai pada batas akhirnya, nah di momen itulah ada satu keterbukaan. Nah itu disebut, kita biasa namanya itu ilham, dapat inspirasi. Tapi itu prosesnya ada preparation itu melalui aktivitas berpikir Bang. Nah, ada kata-kata gini Bang Arif, ini kita santai aja ya Bang ya. Jadi ketika ada orang takut berpikir negatif, istilah positif negatif pun kalau mereka yang sudah paham batin itu nggak ada positif negatif, tapi ada dua kutub aja, ya kan, dua kutub kan, positif negatif. Tapi kalau dari sisi ini Bang Arif, yang kita sebut negatif itu bukan sesuatu yang harus ditolak, bukan, konsekuensi dari sifat dualitas saja. Jadi kalau teman-teman yang sering merasa menolak pikiran negatif, itu bisa satu metode wisdomnya ya, ini saran aja, ini pikiran lagi aktif nih gitu. jadi pikiran lagi aktif gitu. Dan aktivitas pikiran itu adalah aktivitas kesadaran gitu. Nah dalam aktivitas berpikir itu, nah disitulah kita masing-masing akan punya kematangan, kebijaksanaan, tidak lagi menganggap berpikir itu sebuah apa ya, stres gitu, nggak stres lagi, malah jadi satu keasikan gitu. Tapi bahwa kenyataan faktanya banyak orang yang berpikir itu jadi ribet, itu kan tandanya dia tidak berpikir yang dimaksud. Afala tatafakkarun, afala takil. Kalau dalam filsafat yang selama ini kan kita selalu bahas ini Bang, berpikir itu sebetulnya di mana? Ini juga masih ada yang menganggap itu di otak kan Bang. Berpikir ada kaitannya sama otak. Ya itu masih butuh pembuktian teman-teman, tapi saya sendiri sudah meninggalkan cara berpikir itu, mindset itu, cara pandang itu. Otak ya fisik gitu, berpikir itu aktivitas kesadaran. Gimana Bang Arif? Apa namanya, salah satu poin yang mau didapat itu kalau dari sisi saya nih teman-teman. Jadi berpikir itu adalah proses yang membawa kita pada satu pengalaman mengetahui gitu, the truth. Salah satu tanda berpikirnya itu sudah matang, kita mendapatkan clear, keyakinan dari pengalaman itu, dari pengetahuan, dari inspirasi itu, dari kesaksian itu. Kalau kita belum dapat kebenaran, clear, masih ragu, itu berarti belum dapat nih kebenarannya. Kalau meminjam istilah Al-Quran, kitab itu, pengetahuan itu, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya.
Jadi Ya. balik ke self inquiry kita, apakah artificial intelligence itu nanti makin canggih kalau manusia yang sudah sadar dirinya dan sadar menggunakan pikiran, daya batinnya, memori, imajinasi, emosi, rasionalitas, itu tidak perlu ditakuti teman-teman. Karena yang bikin artificial intelligence kan manusia yang sadar. Bahkan bisa kita nikmatin peran artificial intelligence itu membantu kita. Kayak sekarang kita ngobrol, Bang Arif, kita tidak perlu bikin seminar kan, tidak perlu bawa kamera gede kita apa shooting gitu kan, cukup dengan artificial intelligence program Instagram kita sudah ditonton puluhan orang di sini, ya kan? Jadi kita pakai saja. Nah, terus juga ada diskusi gini Bang Arif, TikTok itu kan ini banget tuh artificial intelligence TikTok kan, makin canggih gitu. Itu ada dampak negatifnya nggak? Ya semuanya itu pisau aja ada negatifnya kalau salah menggunakan. Tapi pisau ada juga gunanya kan, sama TikTok gitu. Jadi poinnya bukan lagi itu, tapi bagi mereka yang belum matang ataupun belum sadar dirinya sehingga sadar pikiran, aktivitas pikiran, dia bisa memilih, dia bisa dikatakan stop gitu. Dia bisa juga, dia bisa beratur gitu. Itu yang penting. Itu yang di sebuah guru dikenalkan sebagai ayo sadar gitu. Ayo bangun gitu. Ayo sadar dong, permainannya sekarang begini loh gitu. Nah, seorang guru ya seorang yang sudah cahaya, dia sudah sadar. Jadi kalau zaman Star Wars itu gurunya Jedi kan? Jedi ya namanya? Jedi. Jeda gitu kan. Jadi zaman Fir'aun ada Musa gitu kan, zaman Namrud ada Ibrahim. Jadi di setiap masa itu ada selalu guru gitu, selalu ada cahaya gitu. Jadi dari sudut pandang ini, jadi ya kita perlu perlu sadar untuk bisa berpikir benar gitu. Jadi bukan dikuasai pikiran, bukan overthinking yang sering sekarang jadi istilah. Overthinking nih gitu. Nah, itulah pentingnya kenal diri Bang Arif, sadar diri. Gitu. Sadar diri, tahu siapa aku, siapa manusia itu, sehingga dengan tahu siapa manusia itu, bukan hanya badan, bukan hanya aktivitas pikiran, bukan hanya peran-peran sosial, tapi aku yang abadi, aku yang hidup, aku yang sang sadar. Makanya di sebuah guru, insya Allah ya, nanti malam minggu ya Bang ya, kita teruskan lagi. Oke, malam minggu betul. Mengenal sang aku, from I the body, to the mind, to the awareness. Gitu. Jadi, aku dari, ya perjalanan dari body, ke mind, kemudian ke kesadaran. Aware presence. Jadi begitu sudah aware presence. Sadar aku, maka aktivitas berpikir itu jadi sebuah indah gitu, sebuah kreativitas. Jadi satu keseruan sendiri teman-teman. Ya. Jadi kita bisa berselancar di dunia, di alam batin itu. Dan berpikir itu sebetulnya kalau dari sudut pandang ya khususnya Rupert Springer itu pengalaman teman-teman. Jadi orang kan selalu menganggap pengalaman itu harus empiris saja, bukan. Bermimpi itu pengalaman, berpikir itu pengalaman, pengalaman main namanya. Jadi pengalaman tidak selalu hanya sensorial, tidak selalu physical appearance. Imaginal appearance, imaginal reality, imaginal object. Sakit hati gitu ya, patah hati itu pengalaman teman-teman. Ketika kita di-trigger oleh satu ingatan tentang kejadian katakanlah masa SMA, trauma, dan itu pengalaman, masih ada rasanya. Nah di sini teman-teman, jadi tidakkah kamu berpikir, kamu gunakan dong pikiranmu secara sadar, kira-kira gitu Bang. Tidakkah kamu
berpikir. Nah, ini baru dapat nih. Tidakkah kamu berpikir? Afala tatafakkarun? Tidakkah kamu gunakan pikiranmu itu dengan sadar? Nah, gitu. Saya selama ini kan berpikir. Nah, betul berpikir dengan sadar atau mutar-mutar gitu. Kalau berpikir dengan kesadaran yang dimaksud itu sang subjek, maka aktivitas berpikir itu satu adventure gitu, petualangan. Nah, itu yang dilakukan para filosof. Nabi Muhammad di Gua Hiro itu bahkan Nabi bercerita Isra Mi'raj gitu, ditemenin malaikat Jibril gitu kan, malaikat Jibril gitu. Yeah. Malaikat Jibril ini hakikatnya keberadaan apa gitu. Dan itu perlu kita teliti tuh. Kalau kita terima aja, oh Jibril itu makhluk cahaya, terus mengabarkan wahyu gitu. Sebetulnya itu apa gitu. Ya. Jadi kira-kira itu Bang Arif catatannya. Jadi tidakkah kamu berpikir dengan sadar? Iya. Yeah. Jadi artificial intelligence ya ciptaan dari yang manusia yang sadar. Jadi artificial intelligence itu tidak akan pernah bisa menyamai manusia yang sadar. Kenapa? Karena manusia yang sadar itu divine. Dia ilahi. Tapi manusia yang belum sadar itu ketakutan. Jangankan ada artificial intelligence, zaman batu, zaman penjajah itu tetap manusia itu ketakutan kalau dia nggak sadar dirinya. Nah, jadi kalau kaitannya sama artificial intelligence ya kita dengan sadar gunakan saja. Kan itu membantu, misalnya Google Translation gitu kan, itu membantu banget, apalagi nanti pakai ada kacamata tertentu, saya tidak ngerti bahasa Jepang, terus saya pakai bahasa Indonesia. Sekarang Apple baru ngeluarin bahasa Jepang. Apple VR itu masuk ke metaverse gitu. Iya. Nah, tapi lagi-lagi Bang, kalau si manusianya tidak sadar dirinya yang ilahi, ya itu bisa jadi gamang juga. Kecanggihan artificial intelligence itu seperti seseorang dikasih senjata yang canggih tapi dia nggak bisa gunakan, Bang. Iya, betul, ya kan? Betul. Manusia ini kan sebetulnya kendaraan yang canggih ini. Manusia ini jantung, paru-paru, sistem dalam tubuh ini kan canggih banget. Manusia ini adalah apa ya? Sistem yang canggih. Robot secanggih apapun nggak bisa ngalahin manusia ini nih. Sebenarnya kalau sadar. Kalau nggak sadar betul. Jadi kayak seonggok tubuh. Dan kata beberapa temanku yang dokter juga begitu. Jadi mereka mau mereduplikasi sistem peredaran darah, terus respirasi itu sulit banget gitu. Jadi canggih banget sebenarnya. Manusia itu canggih badannya. Silakan. Bang Arif mau tambahin? Jadi tadi banyak banget poinnya ya. Poinnya alhamdulillah udah didapat bahwa yang penting itu sebenarnya berpikir secara sadar gitu. Kita bisa menggunakan banyak istilah, tapi kalau aku akan tetap menggunakan istilah berpikir, Bang. Yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa aja, kebahagiaan diredefinisi gitu kan. Berpikir diredefinisi gitu. Dan semakin kesini sih aku pikir-pikir memang kayaknya nggak ada lagi sih yang bisa dibanggakan manusia itu sebagai makhluk rasional gitu ya. Karena kalau rasional itu kita definisikan sebagai bisa mengolah rational choice theory gitu kan. Oh ada kondisi begini, lebih baik bagaimana. Lebih canggih AI, udah mutlak gitu, lebih canggih AI. Jadi nggak bisa lagi kita ngelawan AI di sisi itu. Nggak istimewa lagi kita manusia gitu, di sisi itu gitu. Dan karena itu bagiku itu bukan berpikir, Bang Demi. Jadi yang namanya ada sentimen anti berpikir ini kan sebenarnya ya tadi stresnya itu yang ditakutin kan. Stres ribetnya itu aja sebenarnya yang ditakutin. Tapi aku mulai kesini kalau stres berarti itu bukan berpikir sejati gitu.
itu digunakan pikiran dan rasional bukan berpikir sekarang sih kalau aku ya, maksudnya memakai rasionalitas itu bukan berpikir lagi, berpikir pendeknya self inquiry, udah gitu aja. Jadi kepada diri, sadar yang berpikir gitu kan. Nah kalau rasionalitas itu pasti duality, namanya juga rasio menimbang, pertimbangan. Kalau pertimbangan harus ada dua hal gitu kan, atau lebih gitu. Jadi ada yang ditimbang, ada objeknya kalau rasionalitas gitu. Tapi sayangnya kita bukan lagi makhluk rasional, lebih canggih AI yang kita bilang nggak hidup gitu. Iya kan, bahkan dia bisa ya itu bisa sekarang ChatGPT ngerjakan skripsi, terus sekarang Pak Jokowi bernyanyi juga kan, siapapun bisa dibuat bernyanyi, atau aku nanti mungkin bisa, siapa yang tahu ya, mungkin aku jadi pemeran pornografi nanti gitu kan. Jadi segampang itu diubah gitu. Tapi ya lagi-lagi tadi kan, itu bukan berpikir gitu. Nah, maksudku adalah, iya bahkan ada yang ngetes juga di mana aku lupa, di luar pokoknya. Jadi mereka ngambil data pemilu gitu, terus ada AI-nya, pas mereka olah hasilnya adalah AI lebih rasional memilih calon pemimpin gitu Bang Dame. Jadi kalau nggak salah kita pernah bicara juga kan, jadi kenapa nggak pemilu itu yang milih rasional? Kalau emang pingin rasional, kalau emang pingin wah ekonomi gini-gini, kebijakan apa yang lebih, ya itu rasional tadi, rational choice theory, semuanya diseimbangkan gitu-gitu. Pilihlah AI sebagai voter, sebagai hak suara itu kan, yang punya hak suaranya gitu. Lebih rasional gitu. Dan bahkan anehnya adalah ada juga yang menguji simpanse gitu, simpanse. Jadi mereka kayak berpasangan, tapi pas pasangannya ini hilang, pergi gitu, simpanse cenderung oh ya udah deh, aku cari yang lain gitu. Sedangkan kalau manusia Bang Dame gagal move on, ya kan? Jadi simpanse lebih rasional gitu teman-teman. Jadi dalam hal ini dia lebih oh udah nggak dapat pasangan ini, aku cari aja yang lain gitu. Kalau manusia mantan ini nggak bisa lupa gitu kan bertahun-tahun. Nah itu ciri khas manusia. Jadi berpikirnya ini apa gitu? Berpikirnya apa yang dimaksud sini? Nah kita nggak perlu nunggu AI, sebenarnya udah terjadi sebelum ada AI, yaitu apa? Pada saat kita berpikir dari kerangka pandangan Big Other gitu kira-kira. Dan aku pernah berbicara dengan sahabatku yang dia concern banget dengan pendidikan, dan di situ kita sampai kepada kesepakatan bahwa ya memang pada akhirnya ilmu itu dicekoki gitu kan. Jadi kita nggak diajak berpikir gitu, cuma mengolah. Jadi robot, emang literally jadi robot gitu. Ada masalah, kamu disuruh ngapain? Problem solving, langsung problem solving gitu kan. Ada masalah nih, deng, problem solving. Sementara yang menjadi suara aku ya, suara keresahanku juga aku tumpahkan di dalam esai terbaruku, judulnya Pertanyaan lah Jawabannya itu kan. Anak-anak siswa jadi bingung ketika mereka diminta untuk mengerjakan yang higher order thinking skill gitu. Karena di situ mereka bukan hanya problem solving tapi juga problem formulating. Jadi memformulasikan masalahnya dulu. Kan di kehidupan gitu sekarang kan. Kita nggak dikasih nih masalah, kamu langsung enggak. Kita harus pikir dulu masalahnya apa. Nah, itu baru berpikir. Masalah sebenarnya apa sih gitu kan? Sementara kita dikasih ini udah mikir ini masalahnya. Nah, siapa yang berpikir untuk kita? Oh, jawabannya jelas Big Other. Otoritas, selebriti, idola kita yang berpikir untuk kita. Kita cuma kayak ngelakuin aja gitu. Jadi itu bukan berpikir. Itu bukan true thinking. Itu cuma apa ya? Mengolah data-data yang tapi agak lebih keren aja gitu. Ya sebenarnya kayak AI kita. Ya kan? Jadi kalau yang dimaksud kecerdasan adalah itu, kalah cerdas kita dari AI. Jadi bukan manusia yang cerdas. Nah, manusia yang berpikir, tapi berpikir ini apa? Berpikir ini adalah self inquiry, teman-teman. Yang bisa kembali ke dirinya sendiri. Bisa gak AI kayak gitu? Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi apa ya? Aku nggak takut lagi sih berpikir gitu ya. Karena dalam arti yang baru itu tadi gitu. Jadi kita cuma, nah, aku punya
punya apa ya, punya kesadaran untuk memperbarui definisi berpikir itu kan perlu berpikir. Nah gitu loh. Jadi ada semacam pengunduran diri, retreat dulu. Bentar. Ini kayaknya kita harus ganti nih, gitu. Paradigma kita. Nah yang bisa menyadari itu tuh, itu kan, yang membedakan antara AI manusia dan mungkin juga hewan, gitu. Dan jadi itu menurutku di situ apa ya, pesannya gitu yang aku dapat juga dari video Rupert Spira gitu kan. Ya udah explore tapi ya lagi tadi ketika ada yang datang itu jangan dikunyah bulat-bulat gitu. Kadang yang simple itu pun kita kunyah bulat-bulat. Yang simple itu harus berasal dari diri kita juga gitu. Itu yang tanpa berpikir. Jadi bukan kita dikasih tahu udah nggak usah berpikir. Kita harus sampai kepada kesadaran bahwa nggak perlu berpikir itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi bukan dicekokin gitu. Kira-kira. Ya, makanya tadi kan ada satu muncul nih di sini dalam dialog malam ini, berpikir dengan sadar gitu ya, berpikir dengan sadar. Jadi ya self inquiry itu satu istilah yang sangat pas tuh. Kalau saya pribadi itu memaknai Iqra itu begitu teman-teman. Jadi maknanya Iqra itu bukan, ya tentu saja lateral meaning membaca, maknanya kita biasanya tulisan, tapi Iqra itu membaca objek, membaca yang tanpa, membaca proses, membaca yang sadar itu juga gitu. Jadi dalam banyak hal Pak Quraisy Shihab juga mengatakan Iqra itu membaca dalam arti luas gitu. Jadi kumpulan detail-detail dari penelitian itu. Makanya self inquiry itu bagus istilahnya. Tanya, selidiki gitu. Self inquiry. Karena kalau self inquiry itu ada kerendahan hati di situ, ada proses yang jujur, ya kan? Tidak menerima begitu saja apa yang sudah datang dari faktor luar, big others, tapi dia kunyah sendiri gitu. Tapi memang Bang Arif, kenyataannya nih, masing-masing individu itu mengalami proses untuk ke situ, untuk sampai pada satu titik yang kita sebut berpikir yang tadi itu, afala tatafakkarun, afala takilun. Bahkan kalau di surat 3 ayat 190 itu dikatakan ulul albab itu saat duduk berdiri dia sadar gitu kan. Ya kan, dia dalam duduk berdiri dia itu zikir, tapi di situ digunakan zikir sadar Allah gitu. Sadar sang hidup, sadar Allah gitu, Allah gitu. Jadi bukan objek Tuhan gitu. Nah, itu disebut ulul albab. Mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi gitu ya. Ini Bu Afiati bilang artificial AI nggak punya kesadaran juga oleh Deepak Chopra. Ya betul. Ini epiphany salah satu hal yang bikin kita merasa menjadi manusia. Ya betul. Jadi kalau kita boleh menyelidiki ke diri kita masing-masing teman-teman, boleh nih, kalau kata Plato kan hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Nah, kita coba nih, sebenarnya selama ini saya benar-benar hidup gak sih sebagai manusia dalam arti sebenarnya, atau saya robot yang berjalan mengikuti pola itu ke itu gitu kan, tanpa ada kesadaran, sadar apa yang dipikir, sadar apa yang dirasa, sadar apa yang dilihat gitu loh. Betul. Itu latihan-latihan sederhana teman-teman. Sadar bernapas gitu. Sadar yang takut, sadar yang mau mati, yang takut, sadar yang gampang ditagih utang gitu kan. Itu keren banget. Jadi kuncinya di situ sadar aktivitas pikiran, sadar apa yang dirasa, sadar apa yang nampak secara fisikal appearance, sadar sensasi tubuh kita. Bahkan sadar yang menyadari itu.
Nah, itu tuh. being Nah, aware, itu being aware teman. tuh. Iya. AI Oke, arti AI ini imanen, sang sadar ini transenden, begitukah Bang David? Wah, ini dari kelasnya Ibnu Arabi kayaknya nih, bukan? Bas, a- gimana? a- sebenarnya kan istilah imanen sama transenden itu dalam kategori duality akal. Ya, karena masih mengasumsikan ada luar dalam gitu. Hmm. Iya. Yang di dalam Iya. imanen gitu. Yang melampaui yang kan itu asumsinya gitu, makanya ada istilah imanen dan transenden gitu. Kalau Itu sudah seru sih. melampaui dualitas luar dalam, imanen sekaligus transenden itu. Hmm. Kalau Hmm. imanen itu suka disebut aku, karena kita kan aku itu paling dekat, paling akrab, paling langsung dengan kita. Kalau di Quran itu dia itu transenden, dia gitu, Oh iya. dia gitu. Oh iya. Dia itu kan he or she ya, bukan ya. Dia itu kalau Hmm. di Vedanta suka sebut itu gitu, itu gitu. Hmm. Ini dari Nana Krishna. Oh, Ibu Krishna nih, saat yang tepat untuk segera menyebarkan gerakan self inquiry terutama untuk para kaum muda. Oke. Ya, insya Allah lah. Ya, ya, betul Bu. Jadi kalau sebenarnya gini Bu, terminologi ikro saja itu kalau sudah mulai diurai kembali secara tepat, itu banyak membantu. Jadi ikro itu bukan hanya membaca yang tertulis, menyadari I am aware of physical appearance. Aku sadar apa yang nampak, aku sadar situasi, aku sadar tubuhku lagi pegel-pegel, aku sadar lapar, aku sadar pikiran yang muncul, gitu-gitu Bu. Ya, jadi ketika kita automatically tidak menyadari detail-detail itu, nah itu bisa kalah sama artificial intelligence gitu. Iya. Jadi yang tidak bisa di apa ya, tidak bisa ditaklukkan artificial intelligence ya sang sadar itu. Jadi kalau ditanya siapa manusia itu, ya yang sadar itu. Iya. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu khalifah, wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan itu membatasi dirinya sebagai manusia, ada badannya gitu. Kalau di Kristen itu namanya imago Dei. Kalau di Hindu disebut avatar. Kalau Hajrat Inayat kan kita ini adalah spiritualitas yang punya pengalaman manusia gitu, tubuh ya, gitu. manusia. Nah, jadi kalau Ibu Nana bilang ada gerakan begitu, sebenarnya kan di YouTube udah banyak tuh teman-teman, kalau klik di internet self inquiry itu banyak banget mendunia itu. Ya. Tapi di Indonesia apa ya? Apa coba Bang Arif yang teman-teman yang di Indonesia yang menekankan direct part begitu? Ya, semoga kita jadi salah satu pelopor lah. Iya. Semua ada waktunya, semua ada saatnya. Oke. Oke. Ya, saya silakan kira bertanya lagi kalau ada. Tapi udah cukup sih, cukup rampung. Intinya dapat intinya ya teman-teman ya. Jadi jangan takut berpikir ya. Kalau self inquiry, siapa yang takut berpikir itu? Iya. Dan itu pun udah. Nah ya disitulah mulainya berpikir yang
refleksif gitu ya, reflektif gitu, reflective thinking. Istilahnya macam-macam sekarang Bang. Ada mindfulness gitu kan, Oh ada iya, kontemplasi. Kalau di Al-Quran ada afala tatafakkarun, tafakkur, tadabur. Kalau iya tafakur menyangkut ya. teks-teks Quran, kemudian alam gitu kan, tadabur Al-Quran, afala takilun gitu kan. Hmm, hmm. Yang penting sahabat-sahabat yang mendengarkan ini dapat nih poinnya, sehingga kita jadi terbiasa tidak menerima begitu saja apa yang dicokokin dari luar, dari big others. Kita hormati apa yang datang, disampaikan oleh yang punya otoritas, tapi kita melakukan proses berpikir dengan sadar, gitu Pak. Yes, ada kedaulatan, Ya. independen dalam diri Iya, sendiri. dan ada self inquiry itu ngajarin kita jujur, Iya, rendah hati, direct path, tidak ya mempercaya yang benar itu yang kita alami gitu. iya, 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 iya. Benar. Mm-mm. Alhamdulillah Iya, iya. nih Bu Silmi atau Mbak Nana itu ini ya. Thank you, thank you, thank you. Thank you teman-teman, alhamdulillah. Nanti insya Allah teman-teman, Sabtu malam kita lanjutkan insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada halangan Iya, ya. iya, iya, ya. Mengenal sang aku ya. Dan tadi aku mau ngomong, oh iya, ada episode kedua belum diupload tapi nanti ya. Nanti akan datang. Deep Talk juga menyusul ya. Insya Allah minggu depan teman-teman Deep Talk. Yeah. Karena di situ tentang isu-isu anak muda gitu. Oke, terima kasih Bang Dame. Kalau ada lagi yang mau disampaikan atau udah? Cukup, karena kata kuncinya udah dapat. Jangan takut berpikir ya. Itu kan yang dimaksud di sini berpikir adalah berpikir dengan sadar. Ya, berpikir dengan sadar ya. Sadari pikiran tadi, sadari pikiran ya. Oke. Terima kasih Bang Arif, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih teman-teman. Aku juga pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.